Mau tahu cara install Linux? Mau tahu cara install Dual OS di dalam satu komputer? Ikuti terus video kali ini. Hai, ketemu lagi dengan saya Pinpin di channel Pinpin Video. Buat kalian yang masih baru, boleh klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Di sini saya membuat video travel, tutorial, dan review. Buat teman-teman yang merayakan, saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin. Sebelumnya, saya pernah membuat video cara install Windows yang legal. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial cara install Dual OS di dalam satu komputer. Oke, buat kalian yang belum tahu cara install Windows, kalian bisa lihat video saya sebelumnya atau klik di sini. Saya tunggu. Setelah selesai, balik lagi ke video ini. Tapi buat kalian yang sudah tahu cara install Windows, kita langsung ke komputer. Jadi, OS yang mau kita install ini adalah Linux distribusi atau distro Elementary OS. Linux itu banyak ya distronya. Jadi apa yang dimaksud dengan distro? Ini saya kutip dari web Jurnal Dev. Jadi kalau Windows dan Mac OS, mereka dibangun sendiri oleh perusahaan yang menjualnya, yaitu Microsoft dan Apple. Kalau Linux berbeda dalam hal ini, mereka menjadi sistem operasi open source. Ini membuka ruang bagi siapa saja dengan keinginan untuk membuat OS mereka sendiri, untuk benar-benar melakukannya tanpa banyak pengetahuan pemrograman. Setiap kali seseorang membuat versi Linux mereka sendiri dengan menggunakan distro Linux yang ada sebagai basis mereka, atau membuatnya tanpa basis dengan menggunakan kode kernel Linux. Paket lengkap itu disebut distribusi Linux atau distro. Sebagai informasi, Elementary OS itu turunan dari distribusi Ubuntu. Oke, seperti biasanya, yang pertama kita lakukan adalah ke webnya Elementary OS. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, di sini kita boleh donasi, atau kalau nggak mau donasi kita masukkan saja angka 0. Terus gini, apakah semua distribusi Linux itu gratis? Jawabannya enggak. Jadi ada Linux juga yang komersial macam Red Hat yang dikeluarkan oleh Red Hat Inc. Harganya juga 11-12 dengan Microsoft. Jadi tadi saya sudah download file ISO-nya, jadi ini saya cancel aja. Jadi kita langsung ke webnya Rufus, sama nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kita download Rufus yang paling baru 3.10. Nah, kalau sudah terdownload langsung di install, dan di sini kita jalankan ya. Nah, jangan lupa kita pilih dulu drive-nya yang mau kita bikin bootable-nya, kemudian kita pilih ISO-nya. Dan jangan lupa kita pilih ke bagian MBR. Lalu kita klik Start. Terus kita tungguin sampai selesai. Kita cepetin aja. Jadi prosesnya kurang lebih sekitar 4-5 menit. Karena file ISO-nya sekitar 1,2 giga something gitu ya. Kalau Windows kurang lebih 4,3 giga. Nah, kalau udah selesai kita lihat di Explore. Nah, ini sudah jadi USB installernya atau bootable-nya. Sekarang kita langsung ke komputer yang mau diinstal. Jadi sebelumnya saya kan install Windows di SSD Samsung 850 saya yang berkapasitas 120 GB. Maka sekarang kita coba resize karena kemarin kita tidak bikin partisi lain karena memang harddisknya sudah kecil gitu kan. Nah sekarang kita coba resize, kita mau pakai aplikasi karena nggak bisa, kita mau pakai manage juga nggak mungkin bisa karena satu partisi dan itu isinya ada operating system. Jadi kita pakai yang namanya Minitool Partition Wizard 12. Nanti sama linknya saya kasih di deskripsi. Nah kita download dulu. Setelah download kita langsung install. Nah kalau begitu udah terinstall, kita lihat di Minitool Partition Wizard 12 ini ada data backup, ada data recovery, ada partition recovery, ada disk benchmark sama space analyzer. Kita pergi ke bagian, kita pilih move atau resize partition.
Nah, kita tinggal drag aja nanti di size and location-nya kita sesuaikan. Misalnya ini 120 GB, saya bikin saja 50 GB untuk Linux-nya nanti. Jadi saya bikin free. Lalu klik OK. Kalau sudah, klik yes di bagian apply change. Kemudian karena ini satu partisi itu isinya barengan sama file sistem kita, file Windows kita, dia minta kita untuk restart. Jadi kita klik aja restart. Nah, setelah restart, dia akan dijalankan di Microsoft DOS. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke Windows, nanti space harddisk kita sudah berubah. Dan nanti kita bisa coba di manage. Nah, sekarang kita ke manage dengan cara buka Windows Explorer, kemudian kita klik di disk PC, kemudian kita klik di bagian storage, ada disk management, kita klik, kemudian pada bagian unallocated drive kita klik kanan, kemudian kita klik new volume, lalu klik next, lalu next lagi, kemudian next. Nah, ini mau diisi boleh nggak? Next juga. Klik finish. Drive D kita klik, sudah terdetect di Windows Explorer. Sekarang kita mau ke proses instalasi Linux Elementary OS tadi yang sudah kita buat bootable-nya pakai Rufus. Pertama kita colok dulu ke port USB flash disk-nya kita yang terisi sistem operasi dan Rufus tadi. Kemudian kita restart, kemudian tekan F2 untuk masuk ke BIOS-nya. Kalau udah masuk ke BIOS, kita pilih ke bagian boot. Beda-beda ya, tergantung nanti BIOS-nya apa. Kita pilih ke boot, pilih ke hard disk drive, kemudian kita tekan enter, kita rubah jadi USB. Lalu tekan F10, pilih save, sudah muncul logo Elementary OS-nya. Masuk ke jendela welcome. Di sini ada pilihan bahasa. Kita coba cari bahasa Indonesia ada apa enggak. Ternyata enggak ada bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris saja. Di sini ada try elementary sama install elementary. Nah, kita coba try elementary. Jadi sebelum kita install, kita bisa coba dulu. Dengan try elementary OS ini kita bisa tahu apakah driver-driver di komputer kita ini semua dikenali sama Linux versi Elementary OS ini. Ini tampilan dari Elementary OS. Jadi sebelumnya saya juga udah baca kalau Elementary OS ini tampilannya mirip banget sama Mac OS. Ya, jadi tampilannya elegan dan simple gini. Di sini ada multitasking view, Epipany, ini browsernya. Kemudian ada mail, kalender, music, videos. Jadi di bagian try ini kita bisa lihat nih kayak wifi-nya sudah ke-detect belum, terus kemudian tadi ada soundnya sudah terdetect atau belum, kemudian ternyata belum bisa dicek nih, kita nanti coba buka YouTube, kita lihat soundnya nyala apa enggak. Jadi kayak baterai indikatornya udah terdetect apa belum baterainya, jadi driver baterainya ya. Coba kita coba ya, apakah driver dari sound card-nya sudah Oh, ternyata sudah. Nah, oke, sekarang kita mau coba install permanen di hard drive kita. Di sini juga saya akan memberikan tutorial. Saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita bisa dual boot ya. Jadi nanti kita bisa boot ke Windows dan bisa boot ke Elementary OS tadi. Jadi, nah kita sekarang tadi kita try, sekarang kita langsung install. Di sini ada pilihan keyboard layout, mau diisi US boleh, kalau mau coba kita detect, kita langsung pilih aja lah ya yang US. Kemudian next, dia tanya kita mau koneksi ke wifi apa enggak, kita connect aja, atau kalau tidak mau connect juga nggak apa-apa.
Nah, tadi gunanya kita masukin WiFi itu dia untuk update, dan di sini ada pilihannya mau update, terus ada three party software for graphic and WiFi hardware and edition media format. Tadi kan kita udah coba tanpa menggunakan software three party, udah ke detect semua, jadi nggak usah kita centang. Nah, di sini ada installation type. This computer currently has Windows 10. Nah, what would you like to do? Kita pilih yang something else. Jadi ini ada installation type, kita pilih yang something else. Kemudian continue. Kita ini mau bikin root dulu. Jadi pertama-tama kita mau bikin root partition dulu. Kita kasih aja 20 GB, sebenarnya minimal itu dia pakai 6 GB. Nah, kemudian yang kedua kita mau bikin swapnya itu kan kita pakai dia dua kali RAM. Jadi RAM saya itu 4 GB, saya bikin dia swapnya di 8 GB. Nah, yang ketiga kita coba, karena tadi cuma 50 GB ya, terpaksa ya, sisanya tinggal 25 GB. Kita bikin buat home-nya pun cuma maksimal bisa 25 GB. Jadi extended 4 journaling, kemudian kita pilih home. Oke. Kemudian kita klik install now. Ini ada, kita klik next. Nah, kita pilih, kita tinggal di mana? Coba ketik Jakarta, ada nggak? Oke, Jakarta. Continue. Your name. Oke, kita masuk ke install. Oke, installation complete. Jadi kita langsung klik restart now. Jangan lupa kita cabut dulu flash disknya. Di sini juga dikasih peringatan bahwa please remove the installation medium then press enter. Jadi udah kita flash disknya udah kita cabut, kita enter. Nah, sudah selesai. Kita coba. Welcome to Elementary OS. Welcome to Elementary OS. Continue to set up some useful features. Visit the link below for more information about Elementary OS. Next. Coba ya, gimana? Oh, keren. Jadi bisa pilih night light, kita nggak usah dulu. Housekeeping, okay. Housekeeping is all file can be automatically delete after 30 days to save space. Okay. Coba kita temporary files sama trash filenya kita otomatis hapus selama 30 hari. Kemudian get some apps. Next view, ready to go. Oke. Ini tadi kita coba connect lagi. Ini belum. Kemudian kita connect, masukin password. Oke, jadi tadi kenapa kita pilihnya yang elementary? Karena kita nanti mau bandingin
operating system ini dengan Mac OS-nya. Katanya ini sangat mirip sama Mac OS. Ada multitasking view. Oke. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang sudah terbuka, mungkin kita bisa pilih. Coba ya. Oke. Misalnya di sini saya mau buka yang lain, fotos misalnya. Oke, di sini ada keyboard shortcut, close Windows, sama masih kayak di Windows ya, Alt F4, terus close window, Alt Tab, dan lain sebagainya. Oke, coba kalau mail, terus coba kita buka tadi multitaskingnya. Oke, seperti ini. Ini ada, nah tadi kan kita coba install game nggak bisa di waktu jalanin live flash disk. Coba kita sekarang install anyway. Oke, bisa ke install. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan klik like dan share. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong klik subscribe dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.